warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah video untuk penunjang mata kuliah pemrograman piranti bergerak 3 di sesi ke-6. Nah, di sesi ke-6 ini kita akan langsung mempraktekkan membuat aplikasi Android sederhana. Nah, rencananya kali ini kita akan membuat aplikasi seperti ini ya. Kita bikin yang gampang aja dulu karena ini kita baru pertama kali membuat aplikasi Kotlin. Kita akan membuat tampilan ada beberapa view. Yang pertama ada view edit text ya. Di sini kita nanti akan menginputkan sebuah kata atau sebuah teks di sana. Kemudian teks yang sudah kita inputkan di sana, ketika kita klik button ini, nama buttonnya adalah submit, lalu muncul toas ya, ini toasnya. Jadi ini contohnya saya menuliskan nama saya, nanti muncul toasnya seperti ini. Sudah, itu saja. Jadi nanti kita prakteknya tidak banyak ya, karena memang ini baru pertama kali. Baik, nggak usah lama-lama, kita langsung saja. Nah, seperti yang sudah saya berikan materi saya tentang GitHub ya, akun GitHub di sesi sebelumnya, mohon Anda perhatikan. Bagi Anda yang belum punya akun GitHub, mohon dibuatkan dulu akun GitHub-nya. Jika yang sudah punya, bisa langsung digunakan. Nah, yang belum punya langsung mengikuti tutorial video yang sudah saya berikan ya. Baik, saya anggap di sini kita semua sudah punya akun GitHub. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat repositori dulu ya. Untuk membuat repositori kita harus masuk ke websitenya GitHub. Jangan lupa alamatnya github.com ya, github.com. Nah, biasanya kalau teman-teman sudah pernah login gitu ya, pasti akan tampil seperti milik saya ini ya, karena memang saya sudah pernah login sebelumnya di komputer ini. Baik, kita langsung aja bikin ya. Di sini ada new repository. Kalau Anda bukan di halaman ini juga bisa klik tanda plus ini ya, new repository ini juga bisa, lewat sini juga bisa. Nah, ini yang di sebelah kiri ini repository yang sudah pernah saya buat gitu ya. Nah, nanti teman-teman bikin baru ya, new repository. Saya minta teman-teman memberi nama repositorinya dengan rangkaian NIM dan nama ya. Misalnya karena ini kita mau bikin aplikasi Kotlin ya, bisa kasih nama seperti ini ya, contoh punya saya ya. Ini. Kemudian nanti saya minta Anda menuliskan NIM-nya ya, atau nama saja nggak apa-apa. Saya kira nama tidak bertabrakan antara satu sama lain ya, nggak ada namanya yang kembar ya. Kalau nggak ada nama yang kembar, kita bisa langsung file yang mau kita bikin gitu ya, apl Kotlin. Jadi aplikasi Kotlin gitu ya. Misalnya kita bikin repository ini, mohon Anda awali dengan nama Anda gitu ya, supaya saya nanti bisa membedakan ini milik siapa seperti itu ya. Baik, di sini deskripsinya bisa Anda tuliskan aplikasi Kotlin sederhana gitu ya. Oke, ini tetap kita pakai public. Kemudian kita centang yang bagian atas ya, add a readme file. Kalau sudah create repository. Kita tunggu prosesnya. Baik, ini adalah halaman di mana kita sudah mempunyai repository baru dengan nama ini apl Kotlin gitu ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman harus mengcloning dulu ya, mengcloning ke lokal. Caranya di sini ada kode, diklik. Untuk cloningnya kita bisa klik ke GitHub Desktop ya. Kita masuk ke GitHub Desktop. Nah, di GitHub Desktop ini
kita arahkan ke ini, sudah yang di atas ini sudah alamat GitHub kita ya. Nah, sekarang yang di lokal kita cari, kita mau naruh di mana gitu ya. Nanti teman-teman silahkan menyesuaikan mau ditaruh di mana. Oke, ini misalnya saya di sini ya. Terus langsung saya select folder, ya. Kemudian clone. Nah, setelah selesai, kita sudah selesai nih ya. Sekarang kita harus membuka ke Android Studio-nya. Oh ya, pada hari ini, kebetulan saya ini merekam video ini pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Dan ternyata ketika saya sebelum saya merekam video ini, ternyata Android Studio-nya sudah ada yang baru ya. Dan di sini bisa Anda lihat versinya udah baru ya, 4.1. Dan dia juga logonya baru ya. Oke, kita langsung create new project ya. Lalu pilih empty activity, lalu klik next ya. Nah, di sini kasih nama aplikasinya apa tadi? Aplikasi Kotlin misalnya gitu ya. Aplikasi Kotlin gitu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam folder yang sudah kita cloning tadi ya. Diarahkan ke sana. Tadi ada di sini. Nah, di dalam ini ya. Oke. Sini ya. Kita langsung klik OK. Kalau sudah, pastikan language-nya kita sudah milih Kotlin ya. Pastikan language-nya Kotlin. Untuk API-nya bebas aja ya. Ini saya biarkan lollipop. Lalu klik finish. Oke. Kita tunggu sampai Gradle-nya selesai dulu, jangan diapa-apakan supaya nanti tidak terjadi error ya. Oke, baiklah. Ini tadi videonya saya potong karena memang ternyata Gradle-nya cukup lama ya, cukup panjang. Hal ini disebabkan karena saya baru saja mengupdate Android Studio saya menjadi versi terbaru yang 4.1. Nah, ketika saya mau memulai membuat aplikasi baru, membutuhkan waktu cukup lama untuk Gradle-nya. Dan ini sudah selesai Gradle-nya, kita bisa mulai membuat aplikasi Android kita ya. Kita langsung masuk ke activity main XML ya. Nah, di sini kita klik bagian kode karena kita mau menuliskan kodenya ya. Ini saya perbesar dulu. Nah, kita mau membuat tampilan seperti yang tadi di awal sudah saya kasih tahu ya. Kayaknya cocoknya kalau kita bikin model relative layout ya. Baik, sekarang kita rubah tampilan ini ya, yang baris kedua ini kita ganti menjadi relative layout. Nah, otomatis yang bawah juga ikut berubah ya. Oke. Nah, sekarang saya akan membuat gambar dulu ya. Saya ingin menampilkan gambar supaya bisa jadi background. Untuk gambar kita bisa cari di internet ya. Di sini saya sudah punya gambar.
Saya ambil contoh salah satu aja ya. Misalnya mau pakai party nih ya. Oke. Dikopikannya di sini ya. Di sebelah kiri ini ada res, kemudian ada layout ya. Sorry maaf, di atasnya layout ada drawable ya. Di drawable diklik kanan, kemudian kita paste ya. Pilih yang atas aja, yang drawable yang atas ini. Kemudian kita klik OK. Pastikan nama gambarnya terdiri dari huruf kecil dan jangan ada spasi ya. Kemudian Oke. Oke. Di sini sudah ada ya, party JPG. Oke, sekarang kita ambil gambarnya. Caranya image ya, image view ya, pakai image view. Untuk gambarnya supaya memenuhi ruangan kita pakai match parent, height-nya juga kita pakai match parent. Kemudian kita panggil, cara panggilnya SRC, begitu saja. Lalu kita klik tab di tombol keyboard Anda dan kita cari nama gambarnya ya. Sebentar. Nih, drawable party ya. Oke. Kalau sudah supaya tampilan gambarnya tuh pas di tengah, kita pakai scale type. Scale type-nya kita buat center crop. Nah, ditutup dulu. Oke, kita bisa lihat di bagian split ini ya. Oke, berarti gambarnya sudah muncul di sini ya. Kalau sudah, berarti kita bisa lanjutkan dengan yang atas tadi, edit text ya. Kita bikin edit text. Kita kembalikan ke kode dulu. Nah, text view ini kita buang karena kita tidak menggunakan text view. Pertama, kita bikin edit text ya. Edit text. Edit text-nya nanti lebarnya memenuhi layar orang tua ya, jadi pakai match parent. Dan tingginya kita pakai wrap content saja. Kemudian nanti kita kasih tulisan hint gitu ya. Hint itu artinya supaya ketika edit text-nya belum diisi, kita tahu mau ngisi apa gitu ya. Misalkan masukkan namamu gitu ya. Kita kasih ukuran ya, text size misalnya kita pilih 30 SB, itu saja ya. Oh, jangan lupa dikasih ID ya, kasih ID. Kenapa? Karena kita pakai relative layout, jadi setiap view usahakan harus ada ID-nya. ID-nya kita kasih nama, karena ini mau inputan nama ya, nama underscore edit underscore text. Karena ini tipenya edit text dan kita mau mengisikan nama gitu ya. Oke, cukup ya, kita tutup dulu. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini sudah ada ya. Masukkan namamu, seperti itu ya. Lalu, selanjutnya kita bikin tombol di bawahnya ya. Kita enter. Tombol perintahnya adalah button ya. Di mana buttonnya kita lebarnya kasih wrap content saja sesuai dengan konten. Begitu juga tingginya pakai wrap content dan kita kasih teks dengan tulisan submit huruf besar ya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kalau kita lihat di preview ini dia bertumpuk di atasnya tulisan edit text tadi ya. Nah, supaya dia tidak bertumpuk, kita letakkan di bawahnya edit text. Caranya berarti kita kasih align kalau di bawah itu below ya, align below. Coba saya juga lupa. Oh ya, layout ya, bukan align.
layout below. Jadi tampil di bawahnya siapa gitu ya. Tampil di bawahnya nama edit text. Kita pilih ini. Nah, ini ya. Sudah tampil di bawahnya edit text. Mungkin hurufnya kurang besar. Kita bisa tambahkan ukuran text size. Misalnya kita samakan 30 sp juga. Nah, besar ya sudah ya. Baik. Untuk toasnya kita tidak perlu membuat di sini karena nanti toasnya akan muncul ketika kita sudah masuk ke Kotlin-nya ya. Mungkin ini bisa sedikit kita rapikan ya supaya tidak terlalu banyak spasi-spasi seperti itu ya. Baik, ini tampilannya sudah cukup seperti ini. Waktunya sekarang kita masuk ke Kotlin-nya ya di sini. Nah, ini saya besarkan dulu. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita mau tombol buttonnya tadi bisa diklik ya. Coba kita kembali dulu ke XML. Tombol buttonnya mana tadi? Oke, ini ya, button ini ya. Maunya tombol button bisa diklik. Tadi saya belum kasih penutup ya. Nah, kasih tutup dulu. Supaya tombol button ini bisa diklik, maka kita harus membuatnya menjadi on click ya. Android on click. Nah, Android .2 on click. Kasih nama, misalnya kita kasih nama submit, karena memang ini submit ya. Submit underscore btn, karena ini jenisnya button. Ya. Oke. Kenapa kok di sini warnanya merah Bu? Gitu ya. Karena memang di sini kita belum bikin functionnya ya. Ini adalah defaultnya di Kotlin ya. Jadi hanya ada sekian baris ini ya, tampil seperti ini. Nah, di sini baru kita tambahkan metodenya. Untuk membuat metodenya kita buat di sini ya, di bawahnya override fun ini. Untuk metode kita pakai fun ya, dengan maksud function ya. Tadi namanya submit underscore btn gitu ya. View view. Kemudian isinya adalah, pertama yang harus kita lakukan, kita harus membuat variabelnya dulu ya. Kita pakai file ya. Masih ingat ya, file adalah pemberian variabel yang namanya nanti yang sudah kita definisikan tidak bisa dirubah isinya ya. Kita kasih nama edit text ya. Nama edit text. Kenapa kok nama edit text? Jadi niat saya itu edit text yang atas ini akan kita binding gitu ya. Nah, sebelum kita binding, kita bikin variabel dulu untuk nama edit text. Untuk di Kotlin-nya kita kasih nama dengan tipe penulisannya camel case ya. Camel case. Kemudian sama dengan kita binding. Ini sama seperti ketika di Java, kita pakai find view by ID. Nah, seperti ini. Kemudian ada kurung sudut ya. Di dalam kurung sudut ini kita tambahkan jenis apa ini namanya, jenis view-nya apa? Karena ini jenisnya edit text, kita tinggal tulis di sini edit text gitu ya. Nah, setelah kurung siku di sini ada tanda kurung biasa, kita tambahkan RID, ini sama seperti yang di Java ya. Titik, nah baru nama ID yang sudah kita kasih di sana, di apa namanya, di XML. Tadi kita kasih nama mana di edit text ini ya, nama edit text, nama underscore edit underscore text gitu ya. Oke, nama. Nah, ini sudah muncul ya di sini ya. Kita bisa langsung tab aja. Oke. Perhatikan, kalau saya memberi nama variabel di Kotlin, biasanya saya kasih nama
dengan nama yang sama seperti nama yang sudah saya beri ID di XML, hanya saja di sini tipenya camel case. Nah, kalau yang di XML saya biasanya menggunakan underscore begitu untuk memisahkan setiap katanya. Ini saya buat seperti ini karena untuk membedakan saja ya. Baik, bisa saya lanjutkan. Nah, setelah kita membuat suatu variabel untuk edit text tadi dan kemudian kita binding di sini, selanjutnya kita akan memanggil dia gitu ya. Supaya kita bisa memanggilnya kita harus memberi nama gitu ya. Misalnya kita menggunakan file juga ya untuk memberi nama variabelnya. Kita kasih nama gitu ya, gitu saja. Karena kita memang mau membuat nama gitu ya. Kemudian kita ambil dari nama edit text yang di atas sudah kita buat tadi. Titik teks berupa teks kan ya, sorry titik teks karena memang berupa teks, titik to string dijadikan string ya. Nah kemudian supaya ini kita sudah menangkap nama yang tersimpan di dalam edit text. Selanjutnya ngapain? Kita mau menampilkan ya. Ditampilkan dengan cara apa? Dengan cara toas. Berarti kita harus membuat variabel toas ya. Oke, variabel toas sama dengan toas dot make tag. Kita pakai ini ya, make text. Nah, di dalam kurung kemudian kita kasih pilih yang aplikasi connection. Nah, kemudian kita masih di dalam kurung ya. Kita panggil nama yang sudah kita buat di atas tadi ya, variabel nama ini. Nama. Kemudian koma kita lanjutkan dengan menampilkan toas yang long short ya. Toas dot long short ya. Tampil pesan pendek ya. Kemudian di bawahnya kita tambahkan untuk menampilkannya ya. Toas dot show kita tampilkan. Dah seperti ini saja. Lalu kita jalankan aplikasinya ya. Kita tunggu Gradle-nya. Oke, ini sudah sukses. Mari kita lihat hasilnya. Saya di sini pakai emulator ya. Baik, ini aplikasinya sudah jadi ya. Nah, ini ada edit text. Bentar saya geser dulu ya ke tengah ya. Di sini ada edit text. Kita masukkan misalnya nama saya ya. Ini Wahyu Widarti. Oke, langsung kita klik submit, harusnya muncul toas ya. Nah, ini toasnya juga sudah muncul di sini, berarti ini aplikasinya sudah berhasil. Nah, teman-teman, untuk tugasnya, silahkan Anda buat tampilan seperti ini, jadi ada edit text-nya, kemudian ada tombol. Ketika tombol ini diklik, muncul toas sesuai dengan teks yang telah diisikan di atas ini. Nah, untuk tampilannya saya bebaskan mau pakai background apa, misalnya ini tombol submitnya mau diketengahkan, dibesarkan atau bagaimana, bebas ya. Yang penting ketika klik tombol submit muncul toasnya. Nah, tugas ini kalau sudah selesai di coding seperti ini, jangan lupa untuk di commit dan di push. Caranya kita masuk ke GitHub desktopnya. Nah, setelah tadi kita cloning, terus kita ngoding ya, hasilnya langsung sudah ada banyak perubahan di sini ya. Dari perubahan ini langsung kita isikan summary-nya. Saya geser dulu. Nah, di sini ada summary ya. Kita misalnya di sini aplikasi Kotlin. Deskripsinya bisa Anda isikan bebas gitu ya. Misalnya membuat aplikasi sederhana berbasis Android dengan bahasa Go.
Misalnya seperti itu. Langkah selanjutnya adalah commit ya. Jadi commit mengangkat apa yang sudah kita kerjakan di lokal. Nah, kalau sudah diangkat, kita push supaya muncul di GitHub Anda ya, push origin. Di sini ada tombolnya. Kita tunggu sampai dia selesai mempush ya. Oke, ini sudah selesai, sudah nggak ada yang perlu di-push lagi, berarti sudah masuk ke web GitHub-nya. Kita buka di web GitHub-nya. Nah, di sini kita masuk ke repository yang sudah kita buat tadi ya, di ini APL Kotlin milik saya. Nah, ini saya sudah meng-push 42 detik yang lalu, berarti ini sudah selesai. Nah, tugas Anda selanjutnya di bagian kode ini, Anda kopikan URL ini ya, langsung Anda kopikan ke Google Classroom Anda ya, supaya saya bisa memeriksa tugasnya. Nah, nanti tugas ini akan saya nilai, saya kasih waktu 48, hari Kamis, hari Sabtu ya, berarti 48 jam. Hari Sabtu terakhir nanti akan saya koreksi dan akan saya nilai, hasil nilainya akan saya masukkan dalam penilaian tugas 1 ya. Dinilai tugas 1, kemudian nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan meet dulu selama kurang lebih 30 menit ya. Setelah meet kita langsung ujian secara online. Nah, ujiannya nanti kita bukan membuat aplikasi tetapi multiple choice ya. Baik. Sekian dulu ya. Dipersiapkan ujiannya juga. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.